Salah satu kue favorit di Lebaran yaitu kue kacang. Ini resepnya simple dan anti ribet. Rasanya enak banget, lembut dan lumer di mulut. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Karena ini resepnya simple dan gampang banget, jadi langsung aja campurkan semua bahan-bahan yang sudah Wilda Mom tuliskan ya. Setelah itu langsung aja kita mixer semua bahannya hingga tercampur rata. Nah, adonan sudah tercampur rata seperti ini, langsung aja kita pindahkan pada talenan atau alas kerja, kemudian kita pipihkan dengan rolling pin. Untuk ketebalannya sekitar 1 atau setengah cm sesuai dengan keinginan kalian ya. Setelah itu adonannya kita cetak menggunakan cookies cutter, Wilda menggunakan yang seperti ini ya. Kita cetak semua adonannya hingga selesai. Dan setelah semua adonannya dicetak, kita tata di loyang yang dialasi dengan baking paper. Setelah itu kita oles permukaan kuenya dengan kuning telur. Lalu lanjut kita beri topping. Ini Wilda Mom kasih topping kacang almond slice. Boleh topping apa saja sesuai selera. Nah, setelah itu ini siap kita panggang di dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Wilda Mom panggang kuenya di suhu 140 sekitar 35-40 menit. Pokoknya hingga kue kacangnya matang, sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, setelah matang seperti ini bisa segera kita angkat. Ini dia hasilnya, kue kacang Skippy, simple dan enak. Bisa untuk kue lebaran atau bisa buat jualan ya. Rasanya dijamin enak banget, lumer dan lembut di mulut. Cuma dijepit-jepit nastarnya sampai bikin tangan pegel, tapi hasilnya jadi cantik. Pokoknya puas banget. Yuk langsung aja kita ke resepnya. Siapkan wadah, lalu campurkan bahan-bahan yang sudah Wilda Mom tuliskan. Kemudian ini akan kita aduk. Setelah adonannya halus dan lembut, kita masukkan bahan berikutnya yaitu tepung terigu, tepung maizena dan susu bubuk. Takarannya sudah Wilda Mom tulis. Kemudian ini kita aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Jangan lupa bantu aduk adonannya dengan spatula untuk meratakan. Nah, setelah adonannya tercampur rata seperti ini bisa langsung kita cetak. Untuk isian nastar, kita siapkan selai nanas yang sudah dibulat-bulatkan seperti ini ya. Nah, untuk berat dari selainya sekitar 3,5 sampai 4 gram. Dan untuk adonannya kita bisa gunakan sendok takar seperti ini agar sama rata, dan kalau ditimbang ini bisa seberat sekitar 7,5 sampai 8 gram ya. Nah, selanjutnya ini siap kita bentuk. Pipihkan adonannya lalu beri isian selai nanas di tengahnya, kemudian kita bulatkan kembali hingga permukaan adonannya mulus. Kemudian ini adonannya tinggal kita cubit-cubit dengan menggunakan penjepit nastar seperti ini. Lakukan proses mencetak semua adonan nastarnya seperti ini hingga selesai. Kemudian tata di atas nampan atau loyang. Setelah itu ini siap kita panggang dulu ya. Kue nastarnya Wilda Mom panggang dulu di suhu 150 sekitar 35 menit. Atau hingga nastarnya 3/4 matang. Kemudian nanti akan kita keluarkan dari oven, kemudian tunggu dingin dan dioles dengan kuning telur ya. Kemudian kita panggang kembali di dalam oven hingga semua nastarnya benar-benar matang. Ini dia hasil kue nastarnya. Satu resep ini menghasilkan sekitar 1 toples ukuran 500 gram seperti ini ya. Nastarnya bentuknya cantik banget, ini enak dan lumer di mulut. Kita bikin lagi kue kering untuk isian toples lebaran. Kali ini Wilda Mom bikin cookies coklat choco chips. Bikinnya gampang dengan resep simple yang rasanya tentu enak dan nyoklat banget. Yang penasaran gimana cara bikinnya? Yuk kita buat sama-sama. Pertama kita siapkan wadah, kemudian campurkan butter dan margarin. Wilda Mom pakai 50 gram butter dan 100 gram margarin. Boleh juga lebih banyak butternya ya, pokoknya sesuai selera. Selanjutnya kita masukkan 100 gram gula halus dan 1 kuning telur. Kemudian ini akan kita mixer
Adonannya di mixer hingga tercampur rata dan bertekstur lembut ya. Kemudian kita masukkan 100 gram DCC yang sudah dilelehkan. Ini DCC-nya sudah dalam keadaan dingin ya, atau tidak panas. Kemudian kita mixer kembali hingga tercampur rata. Setelah itu kita akan masukkan bahan kering, yaitu 20 gram coklat bubuk, kemudian 20 gram tepung maizena dan 20 gram susu bubuk. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah sambil kita aduk menggunakan spatula. Adonannya ini tinggal diaduk rata saja. Boleh menggunakan mixer untuk mengaduknya dan boleh juga menggunakan tangan ya. Nah, adonan sudah tercampur rata seperti ini, sudah tidak lengket lagi di wadah dan juga di tangan. Ini siap kita cetak. Taruh adonan di talenan atau di alas kerja, kemudian ini kita pipihkan dengan rolling pin sampai ketebalan sekitar 1 cm. Dan kemudian ini dicetak menggunakan cookies cutter. Wilda memakai yang seperti ini ya. Atau boleh pakai cookies cutter bentuk apa saja sesuai selera. Lakukan proses mencetak cookiesnya hingga selesai. Setelah semua cookies coklatnya dicetak, kita oles bagian tengah cookiesnya dengan putih telur. Ini gunanya untuk menempelkan choco chipsnya ya. Setelah itu beri topping choco chips di tengahnya. Jangan lupa kita juga sudah mulai memanaskan oven ya. Nah, setelah selesai ini siap untuk kita panggang. Wilda mempanggang di suhu sekitar 150 derajat, api atas bawah sekitar 35 menit atau hingga matang. Sesuaikan oven masing-masing ya. Nah, jika sudah matang bisa kita angkat dan kita dinginkan dulu. Setelah itu bisa kita kemas di dalam toples kedap udara dan ini siap disajikan. Kuenya enak banget, nyoklat dan lumer di mulut. Kali ini Wilda bikin coklat stick cookies pandan. Dan untuk resepnya kali ini Wilda membuat tanpa telur, tapi tetap enak dan lumer di mulut. Cocok banget untuk kue lebaran 2024. Pertama kita campurkan dulu 150 gram butter margarin dengan 100 gram gula halus. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Jika mau cepat boleh mengaduknya menggunakan mixer ya. Nah, setelah margarin dan gulanya tercampur rata, teksturnya halus seperti ini ya. Selanjutnya kita akan masukkan tepung terigu protein rendah sekitar 230 gram dan 20 gram tepung maizena. Kemudian ini kita aduk rata kembali. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan bahan selanjutnya yaitu pasta pandan sekitar 1 sendok teh atau sesuai selera. Tergantung kepekatan warna hijau yang diinginkan ya, dan juga 2 sendok makan air dingin. Kemudian ini kita aduk rata kembali. Dan untuk mengaduknya bisa kita lanjut uleni dengan tangan ya, hingga tercampur rata dan adonan menyatu seperti ini. Lalu adonan bisa disisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan coklat stick seperti ini. Kita potong coklatnya menjadi 3 bagian seperti ini. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya kita akan pipihkan adonan. Ini kita alasi dulu dengan plastik. Kemudian kita pipihkan dengan rolling pin hingga ketipisan sekitar setengah sentimeter. Atau sesuaikan dengan ketebalan cookies yang kalian inginkan ya. Nah, kira-kira sudah seperti ini. Kemudian akan kita rapihkan bagian pinggirnya dengan alat pemotong seperti ini ya. Boleh menggunakan alat pemotong apa saja. Setelah itu kita akan tata coklat stick yang tadi sudah dipotong di atasnya. Dan kemudian dipotong-potong kembali kecil-kecil sesuai ukuran coklat stick. Nah, seperti ini terus cara kita mencetaknya ya. Setelah itu kita ambil untuk cookies yang sudah dicetak. Jangan lupa dirapihkan kembali untuk bentuknya agar tampilannya lebih cantik. Ini kita oles tipis dengan margarin agar tidak lengket. Kemudian tata cookiesnya di atas loyang. Dan ini siap untuk kita panggang di dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Kue coklat stick cookiesnya ini Wilda panggang di suhu 150
kurang lebih sekitar 35-40 menit, sesuaikan dengan oven masing-masing. Pokoknya ini dipanggang hingga matang ya. Jika sudah matang bisa kita keluarkan dari oven dan tunggu hingga dingin di loyang. Kemudian bisa kita keluarkan dari loyangnya dan ditata di dalam toples. Sudah jadi satu macamku untuk kue lebaran di tahun 2024 ini. Thank you for watching.